Kalau bapakmu ada nih, saya telanjangi di atas meja ini. Kamu copot aja jilbabmu. Bisa kamu saya penjarakan di sini. Saya penjarakan. Siapa yang bisa bantu di sini? Dia mengeluarkan pistol. Kenapa kamu ngacam-ngacam saya, ngacam-ngacam istri saya, kami ini? Kamu kenapa ngirim-ngirim video ngacam-ngacam keluarga saya? Kata Hercules. Hercules. Kasus penyanderaan. Ini salah satu yang terungkap. Karena di luaran saya sudah mendengar ketika ada orang yang punya utang banyak miliaran, ditagih, dan bukan sekedar ditagih, dibawa. Polres Depok terintimidasi oleh kelompok ini. Betul. Dulu pernah terjadi kan, mobil-mobil polisi dibakar oleh Ormas Grib. Jadi Polres Depok menurut saya di bawah tekanan. Kita rindu negara ini menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Kita ingin presiden ini bertindak mengayomi rakyatnya, bukan mengayomi orang-orang yang selama ini menjilat kepada kekuasaan. Pak Prabowo ada perempuan anaknya atau putrinya Ahmad Bahar. Di mana Pak Prabowo? Harus cepat datang presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sobat Madilog, beberapa hari yang lalu dan masih terpacak dengan kuat di benak kita, seorang yang datang dari waktu lama, nama yang kita kenal di masa-masa lalu, Hercules Rosario, melakukan sesuatu yang membuat kita terhenyak, membuat kita terkaget-kaget karena itu dilakukan di zaman ini ketika semua terbuka dan semua hal-hal yang sifatnya tua sudah mulai menghilang dari kebiasaan. Disebut-sebut Rosario melakukan penyanderaan, disebut-sebut juga Hercules Rosario maksud saya mengancam korbannya yang notabene seorang perempuan. Sementara kita tahu Hercules bukan sekedar seorang laki-laki, tapi dia adalah laki-laki yang awalnya mungkin kita anggap sebagai seorang laki-laki yang penuh keberanian, karena sering juga dia disebut sebagai seorang preman. Untuk mengulas persoalan ini, termasuk yang paling harus kita pertanyakan, yakni keberadaan negara pada persoalan yang katakan saja ganjil seperti ini. Untuk itu kami di Madilog sudah menghadirkan Mas Ahmad Hozinuddin dan Mas Gufron. Beliau adalah seorang aktivis dari LBH AP PP Muhammadiyah. Betul. Terima kasih sudah Sama-sama. berkenan datang. Sama-sama. Mas Gufron dulu ya, karena saya ingin ini deh. Mungkin sebagian dari Sobat Madilog, pemirsa itu tidak betul-betul memahami apa yang terjadi. Karena itu tolong dibuka apa sebetulnya yang terjadi yang melibatkan yang terjadi pada saudari Ilma ini kalau saya tidak salah. Silakan Mas Gufron. Ya, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami adalah kuasa hukum dari saudara Ilma, putri dari Bapak Ahmad Bahar, yang beberapa hari yang lalu, hari Minggu, tanggal 17 Mei, mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi oleh sekelompok orang. Ya, saya sebut saja Ormas Grib Jaya, dan kemudian melibatkan atau menyeret nama Hercules. Awal muasalnya adalah ada kedatangan 4 orang anggota Grib di rumah Pak Ahmad Bahar di daerah Depok Cimanggis. Ternyata di rumah tidak ditemukan Pak Bahar. Kemudian melalui proses yang alot itu, putrinya terpaksa dibawa ke markas Grib di Kedoya. Jauh berarti ya? Jauh dari Depok ke Kedoya itu memakan waktu sekitar 1,5 jam. Dari jam 5 sore ya sampai sana jam 6:30. Tapi kedatangan mereka itu sekitar jam 2 siang. Jadi berbagai macam cara agar anaknya dibawa, tanda kutip disandra. Dan tentu klien kami ya saudara Ilmi ini tidak mau, takut. Karena di rumah hanya ada neneknya yang sedang stroke
Dia harus merawat, ngurusin neneknya. Ibunya sedang mengantarkan adiknya ke pesantren di Kerawang. Ahmad Bahar memang dalam kegiatan saat itu wawancara tokoh untuk penulisan bukunya, karena beliau adalah penulis buku. Jadi pada proses wawancara itu memang handphonenya dimatikan. Jadi tidak tahu ada peristiwa bahwa ada kedatangan beberapa orang yang kemudian semakin sore semakin banyak. Hanya untuk satu orang perempuan itu ya? Ya, karena mungkin ini diperintahkan oleh Hercules untuk dibawa. Entah siapapun yang ada di rumah. Jadi Ilma tidak mau, lalu dari pihak mereka kalau tidak mau ya udah adekmu aja yang lelaki kita bawa. Ketakutan. Lalu putrinya kontak ibunya, tolong ini gimana, saya banyak orang di luar ini. Bahkan ada satu masuk ke dalam rumah, mencari keberadaan Ahmad Bahar di tiap ruangan di dalam rumah itu. Akhirnya datang juga dari petugas keamanan security. Tapi malah dia tidak mau ikut-ikutan. Kalah nyali lah dibanding banyak orang ya. Semakin banyak, ada belasan orang akhirnya. Ada Kamtibnas juga datang dari pihak polisian. Tapi hanya polisi juga ciut juga. Oke. Lalu ibunya minta tolong Pak RW di situ. Pak RW tolong bantu putri saya. Rumah karena banyak orang dikepung. Tolong temani. Karena katanya mau dipaksa mau dibawa. RW juga manusia, takut juga? Pak RW, ya karena ini warganya, ya karena dianggap bahwa mereka juga nggak ada apa-apa, nggak akan diapa-apain. Kita nanti kalau memang nggak percaya, kita akan buat tanda tangan di atas materai. Pokoknya baik ikut aja ke markas, Grib. Akhirnya jam 5 lah dibawa. Dengan penuh ketakutan, dengan Pak RW juga. Jadi Pak RW mendampingi itu karena diminta oleh keluarganya. Iya. Bukan inisiatif dari ormas-ormas itu. Ya, kita hormati Pak RW. Betul. Saya pikir. Jadi saya mendapat kabar Pak RW ini sakit sekarang, dirawat. Karena infonya memang sudah dikontak oleh mereka. Untuk saya nggak tahu apakah dalam rangka untuk supaya dia tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi pada saat di markas Grib itu. Ketika Hercules memperlakukan saudara Ilma sedemikian rupa. Boleh nggak diterangkan tuh yang Bapak katakan sedemikian rupa itu sehingga kemudian clear buat para pemirsa Madilo? Ya, sebagaimana yang sudah diketahui oleh publik, jadi apa yang berdasarkan penuturan dari saudara Ilma dan kronologis yang sudah dibuat, itu memang nampak ada perlakuan yang sangat tidak manusiawi menurut saya. Ketika jam 6:30 datang, sampai di markas. Memang Pak Hercules belum ada karena masih ada di luar. Jam 8 baru datang. Jadi ketika Hercules datang, anak buahnya langsung berdiri semua itu. Banyak sekali di dalam. Termasuk ya ada Pak RW juga kan di situ. Ya langsung tunjuk-tunjuk. Kenapa kamu ngacam-ngacam saya, ngacam-ngacam istri saya, kami ini? Kamu kenapa ngirim-ngirim video ngacam-ngacam keluarga saya? Kata Hercules. Dia bilang, saya nggak tahu itu handphone saya dihack. Saya udah jelaskan dari kemarin-kemarin. Nggak mungkin kamu ini. Ngapain kamu perempuan begini, muslimah. Udah, kamu copot aja jilbabmu. Gitu? Iya. Ini kalau bapakmu ada nih, saya telanjangi di atas meja ini. Kamu yang memvideokan. Sampai segitu, Pak. Hercules itu. Gaya-gaya premanisme keluar di markasnya terhadap seorang perempuan. Sok dia udah nggak bisa menjelaskan lagi, hanya bisa melihat aja apa yang disampaikan oleh Pak Hercules. Sehingga pada satu titik, kamu nggak percaya, bisa kamu saya penjarakan di sini. Saya penjarakan. Siapa yang bisa bantu di sini? Dia mengeluarkan pistol. Lalu dia letuskan di bawah 2 kali, tembakan ke bawah. Sok, saudara Ilma. Oke. Gitu. Kira-kira yang sekarang kondisi Mbak Ilma gimana? Kalau Bapak lihat. Saya sudah nasihati, kemarin juga kami sudah lapor ke Polda. Tolong Mbak kalau nggak terlalu penting jangan keluar kemana-mana. Kalau ada orang nggak jelas jangan dilayani. Ada mobil yang di depan rumah ya harus kontak saya. Jadi kalau terjadi apa-apa kontak saya. Tadi sebelum saya ke sini sudah ada WA dari Mbak Ilma. Apa isinya, Pak? Ada WA. Iya, apa isinya? WA yang diduga adalah dari orangnya Hercules. Itu menanyakan bagaimana kabarnya. Terus dijawab buruk gitu?
Tidak jauh, saya bilang jangan ditanggapi. Saya mendikasikan memang ada pendekatan-pendekatan. Begitu. Oke, saya ingin Ya. tanya Mas Hojunuddin. Ya. Dari penuturan Mas Gufron tadi, apa yang sekelebat lah tanpa harus berpikir panjang. Ini apa sebetulnya kejadiannya? Dari Penilaian, Mas. peristiwa itu sebenarnya saya tidak menganggap itu suatu anomali, biasa saja. Cuman yang menjadi miris itu dilakukan terhadap seorang perempuan. Karena kan sebelumnya Hercules ini juga dengan gaya premannya kan, ketika statement terhadap Amin Rais, kepada tokoh Amin Rais saja Hercules berani bicara mulutnya, hati-hati keluargamu, anakmu, istrimu, apalagi kepada seorang yang tidak punya posisi di tengah masyarakat ini, dan apalagi lebih ke perempuan. Tapi titik tertentu saya melihat ini Hercules justru mengkonfirmasi dia pengecut menurut saya. Justru ini adalah konfirmasi orang ketika di ruang publik begitu garang, tapi menghadapi wanita dengan cara seperti itu menurut saya itu pengecut. Dan justru saya miris, berarti negara ini sudah abai, lalai. Tidak ada jaminan keamanan bagi segenap anak bangsa, warga negara, agar mereka terlepas dari ancaman dari unsur manapun, entah unsur aparat negara, apalagi non-negara. Dan menurut saya, ini yang harusnya tersinggung pertama kali adalah negara. Karena apa? Fungsi negara yang menjadi mediator jika ada sengketa antar pihak, bahkan fungsi negara yang menjadi alat penegakan hukum jika ada perselisihan hukum di antara para pihak, itu dihilangkan, diambil alih. Kalau bahasa hukumnya ini kan Eigenrechten, main hakim sendiri. Asal jemput, interogasi, paksa versinya, ancam pakai senjata, lalu tidak pernah mau mendengar klarifikasi. Karena memang kronologisnya itu ada kesalahpahaman, diretas, dikirimi video yang itu mengancam Hercules, tetapi bukan dari putrinya Ahmad Bahar, juga bukan dari Ahmad Baharnya, tetapi tidak mau. Nah memang, ya ini jeleknya kita, kalau kita sudah emosi yang duluan, itu biasanya yang keluar itu pokoknya dulu gitu. Tidak mau mendengar penjelasan. Padahal kan harusnya Pak Hercules itu di Al-Quran ditegaskan ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Apalagi berita sosmed hari ini kita harus tabayun. Apakah itu benar-benar video benar? Apakah ini olahan artificial intelligence? Atau mungkin memang Hercules cuma segitu. Pemikirannya segitu, pengetahuannya segitu, pendidikannya segitu, jadi wajar. Nah, itu yang kemudian kita melihat, oh wajar kalau Republik ini tambah rusak begitu. Orang yang ada di sebuah organisasi besar, bahkan sempat Dewan Penasehatnya adalah yang menjadi presiden hari ini, yakni Prabowo Subianto, kok bertindak seperti itu. Tapi memang saya punya beberapa kronologis ya persinggungan dengan Hercules. Pertama di kasus ijazah palsu, kedua di kasus PIK 2. Saat kami mengadvokasi kasus ijazah palsu kan Hercules juga datang ke Jokowi. Dia pasang badan untuk Jokowi, dia menyatakan ijazah Jokowi sah. Saat itu kan sudah saya komplain. Apa posisi dia? Kalau khawatir keselamatan Jokowi sudah ada aparat penegak hukum, ada tentara juga. Kalau dia bicara untuk dan atas nama Jokowi sudah ada pengacara. Kalau dia bicara tentang statement tentang keabsahan sudah ada UGM. Lalu apa? Akhirnya kan kita bisa baca, oh ini mau menunjukkan saya preman gitu loh. Kalian jangan macam-macam, ada saya gitu. Nah ini yang sebenarnya udahlah. Udah selesai bangsa ini. Saya menarik apa yang tadi disampaikan. Kita itu kan sudah meninggalkan sesuatu yang kita anggap something of the past. Ya kan kekerasan, intimidasi. Nah, itu zaman dinosaurus lah ya. Dulu lah. Ya sekarang kan zaman keterbukaan. Ada sesuatu kita bisa gunakan gugatan kalau perdata. Kalau dia pidana ada polisi, bisa di LP-kan. Kalau tidak bisa LP, bisa somasi dulu. Kan tim di Gerja itu banyak, ada tim hukumnya. Bisa kirim surat undangan klarifikasi kah, somasi kah, nanti bisa dijawab. Lalu kalau ada kesalahpahaman justru bisa mendapatkan informasi, oh iya ya, saya ternyata keliru. Ternyata sekarang ketika ada video yang berkelebatan di sosial media itu belum tentu benar, banyak produk AI. Oh iya ya, berarti saya juga harus setidaknya memahami apa sih era now itu tentang AI, misalnya tentang video ini yang benar atau yang nggak benar bagaimana. Atau setidaknya googling lah informasi ini benar atau tidak. Kan banyak juga sekarang screenshot berita aja bisa dikutak-katik. Kalau kita nggak cek, kita tertipu dengan isi screenshot berita. Tapi lanjutannya adalah begini. Justru sekarang kita sedang menguji negara ini dengan laporan yang dibuat LBHP Muhammadiyah.
apakah negara mengembalikan fungsinya dan mengembalikan hak rakyat? Fungsi negara apa? Ya melindungi, mengayomi rakyat. Hak rakyat apa? Terbebas dari rasa takut. Dia tentram ada di republik ini. Dia sudah bayar pajak. Fungsi negara, fungsi presiden menegakkan konstitusi, undang-undang, dan diantaranya adalah melindungi rakyat dari ancaman, baik ancaman entitas negara ataupun non-negara. Kenapa saya sebut entitas itu negara? Karena terbukti negara ini sudah gak aman. Misalnya kemarin kasus Andri Yunus. Seorang Andri Yunus yang aktivis saja, yang laki-laki saja, yang berani saja, tidak lepas dari teror, ancaman. Bahkan hari ini kita tidak tahu kesehatan matanya, apakah dia akan mengalami seperti novel Baswedan atau tidak, kan kita sedih prihatin. Dan hari ini elemen non negara yang sebelumnya sudah mengultimatum tokoh sekelas Amin Rais. Ya kalau menurut saya ini justru menjadi beban bagi presiden. Ini beban legitimasi negara kalau menurut saya kalau ini diteruskan. Tadi kan Mas Hojin mengatakan bahwa sebelum kejadian ini Pak Hercules sudah mengancam juga Pak Amin. Hati-hati mulutmu, hati-hati keluargamu. Itu sebuah ancaman. Iya, kita tidak bisa tafsirkan lain. Kan bahasa Hercules saat itu minta agar Pak Amin melakukan dialog yang intelektual, santun. Tapi pada saat yang sama dia menyatakan, kalau saya preman. Tapi dia juga sudah menyatakan, saya sudah bersihkan tangan di Madinah, di Mekah. Karena itu menurut saya Hercules memang saatnya hari ini melakukan evaluasi diri, taubatan nasuha, tidak mengulangi ungkapan itu. Nggak ada tafsiran lain kecuali pengancaman. Hanya memang di ruang publik, Pak Amin Rais menurut saya mungkin juga nggak tahu terlalu merespon. Kalau yang merespon kan netizen tuh. Nah, banyak sekali respon terhadap Hercules. Kalau itu terjadi dan itu sebuah pengancaman, apakah Mas Hojin menilai, katakan saja lembaga yang berwenang, lembaga yang bahkan bukan sekedar berwenang, bertugas untuk itu, apakah dia alar nggak? Dia segera bereaksi atau tidak? Polisi maksud saya. Dengan sebuah ancaman itu kemudian polisi bereaksi dan berusaha menegakkan wibawa polisi sendiri dengan melakukan sesuatu. Apakah itu pernah dilakukan? Kalau saya lihat memang menjadi soal itu adalah lembaga penegak hukumnya sendiri itu tidak merasa kewenangannya diambil alih oleh organ non kepolisian. Bahkan di level tertentu justru memanfaatkan lembaga non kepolisian untuk melakukan tindakan sehingga melegitimasi rencana-rencana. Misalnya di kasus PIK 2 itu ya. Itu kan yang melakukan legitimasi pendudukan tanah, lahan secara tidak sah bukan institusi kepolisian, tapi preman-preman. Tapi ada pembiaran. Nanti melegitimasi penguasaan fisik secara hukum BPN dengan terbitkan sertifikat yang numpuk di sertifikat orang lain, numpuk di girik orang lain, numpuk di NIB orang lain. Dan kemudian ketika ada tindakan masyarakat yang membela haknya dilaporin, justru polisi menindaklanjuti. Sementara kalau mereka yang dilaporin, nggak ditindaklanjuti. Jadi menurut saya hari ini adalah evaluasinya kepada presiden. Nggak bisa kalau institusi kepolisian. Kepolisian itu kan usernya siapa? Presiden. Dan kita akan menilai buruknya institusi penegakan hukum hari ini, ya buruknya kinerja presiden. Kalau ada kebaikan dari kinerja penegakan hukum perlindungan masyarakat, ya presiden juga gitu loh. Tapi kalau dalam konteks hari ini, ya sebenarnya mengingat pepatah yang menyebut buruk muka cermin dibelah ya. Hercules kan sempat menyampaikan jangan menggunakan cara-cara preman, santunlah, intelektualah kepada Amin Rais ya. Hari ini justru tindakan yang dia lakukan kepada putrinya Ahmad Bahar itu adalah tindakan yang dia sendiri minta itu tidak dilakukan. Ya ini jangan pakai cara-cara preman. Saya akan elaborasi ini, tapi saya ingin bertanya dulu ke Mas Gufron. Ya. Mas Gufron kan sudah membawa Ilma ke kepolisian. Iya, sudah. Sudah melaporkan? Sudah. Respon kepolisian? Sudah sangat proaktif. Tadi pagi saya sudah mendengar keterangan dari Humas Polda Metro Jaya. Nanti akan dilakukan proses penyelidikan untuk melihat apakah ini ada unsur pidana atau tidak. Jadi ya akan juga melakukan pemanggilan terhadap saudara Hercules. Oke. Saya melihat ada sesuatu yang agak berbeda pada keyakinan Mas Hojin dan Mas Gufron. Iya. Kalau Mas Gufron sendiri, kalau saya tanya begini, apakah Mas Gufron yakin bahwa polisi bisa atau setidaknya mau menindaklanjuti, menyelesaikan tuntas persoalan ini? Ini bukan persoalan bisa atau tidak bisa.
Tapi itulah sarana hukum yang tersedia. Ketika ada suatu peristiwa tindak pidana, kemana lagi rakyat mencari keadilan? Tapi kami sebelum ke Polda, kami juga sudah datang ke Komnas Perempuan Oke. untuk minta untuk lakukan konseling karena ini menyangkut kejiwaan. Sudah dilayani. Di hari itu juga kami juga ke Komnas HAM untuk melihat bahwa ini ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ya. Jadi artinya institusi penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait kita gunakan semaksimal mungkin untuk agar saudara Ilma itu mendapatkan keadilan. Saya ingin tahu satu demi satu dari Komnas HAM, dari kepolisian kan tadi udah agak ini ya, tapi mungkin bisa diperjelas lagi. Baik. Dan dari Komnas Perempuan, masing-masing responnya gimana? Sejauh ini memang sudah dilayani, sudah di bagian pengaduan dan akan dianalisis oleh para komisioner. Bahkan dari pihak Komnas Perempuan sudah minta untuk kalau memang ada bukti laporan polisi tolong kirim ke kami. Jadi untuk menjadi pertimbangan nanti produknya adalah rekomendasi. Untuk bisa memperkuat alat bukti barangkali nanti di pihak kepolisian. Oke. Dalam waktu dekat kita juga ke LPSK karena ini menyangkut perlindungan. Oh iya, ke korban, saksi korban. LPSK. Saksi dan korban ya. Betul. Ya, jadi artinya lembaga terkait tidak hanya Polda kita gunakan untuk benar-benar melindungi klien kita dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok ini. Oke. Kalau saya kebetulan kurang, saya awam dalam persoalan ini. Di masing-masing lembaga itu adakah deadline yang normal yang mereka punyai, atau bahkan mereka sudah menjanjikan seberapa lama kemudian ini bisa dimulai penyelesaian? Mungkin dari internal mereka sudah ada, misalnya berapa lama prosesnya begitu ya. Tapi memang setahu kami Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu produknya adalah rekomendasi. Kalau di Polda, kalau terkait dengan proses penyidikan memang tidak ada deadline, kecuali sudah ketika seseorang jadi tersangka kan gitu ya. Apalagi seseorang ditahan begitu. Ya tugas kita adalah mengawal proses ini. Dan tentu keterlibatan publik jadi penting karena ini bukan menyangkut nasib seorang perempuan, tapi bisa saja itu menimpa kepada siapapun. Makanya saya bilang, saya juga terpanggil ketika menangani kasus ini. Bayangkan kalau itu terjadi pada anak perempuan saya. Betul. Jadi begini Pak, sebetulnya kasusnya sudah selesai di Polres Depok itu. Malam itu jam 12, jam 2 ini dinari. Sudah ada kesepakatan damai antara Ahmad Bahar di Poli ya, karena kan Ahmad Bahar melaporkan terkait putrinya di bawah itu ke Polres Depok. Sudah ada perjanjian kita bawa, walaupun perjanjiannya tentu kita bisa perdebatkan karena ini dibuat tekanan Pak. Tidak seimbang. Gitu ya. Lalu atas dasar itulah kemudian putrinya bisa pulang. Karena kalau enggak bisa ditahan terus itu putrinya. Pada saat penahanan itu dan kemudian polisi memediasi, apa yang dilakukan polisi? Karena bagaimanapun kan jelas ya ada satu kesalahan, bahkan mungkin saya kurang tahu tindak kriminal yang dilakukan oleh pihak Pak Hercules ini. Kebetulan kami belum masuk sebagai tim kuasa hukum. Jadi kejadiannya itu adalah malam Senin. Senin pagi Ahmad Bahar datang ke PP Muhammadiyah meminta bantuan hukum. Jadi saat itu kami tidak tahu peristiwanya. Tapi sejauh yang saya bayangkan adalah semestinya polisi harus memproses terkait dengan kenapa anaknya dibawa pergi ke suatu tempat. Ini kan sudah masuk pasal 451 penyanderaan. Dan parahnya lagi. Dan tidak ada bukan indikasi, tidak ada tanda-tanda bahwa polisi ada niat sebelumnya untuk memproses persoalan penyekapan ini. Oh tidak, hanya ketika Ahmad Bahar datang ke Polres Depok malam itu, awalnya memang tidak langsung ditangani. Tapi kemudian dikasih warning, ini pokoknya kalau dalam waktu 30 menit anak saya belum pulang, saya akan bikin ricuh di Polres. Anak saya harus dikembalikan. Akhirnya baru langsung follow up, kontak-kontak, kemudian nyampelah ke markas pusatnya. Jam 11 baru diantar ke Polres Depok. Disitulah terjadi. Itu ada beberapa jam juga tuh ya. Kita tidak tahu selama beberapa jam itu yang dialami oleh Ilma juga kan? Ya intinya kan kurang lebih 5-6 jam di markas Grip. Memang di situ dikasih makan.
Diakui juga dikasih minum teh manis, tapi dalam keadaan tertekan bagaimana dia bisa makan? Setelah dia diancam-ancam, diintimidasi, menggunakan senjata. Kalau dikasih makan, dikasih teh manis, kan memang itu bagaimanapun kewajiban tuan rumah terhadap tamu ya. Betul. Anggap aja bukan sebuah kebaikan itu, keharusan gitu. Dan satu lagi terungkap, Ya. kebetulan peristiwa itu tanggal 17 Mei itu bertepatan dengan hari ulang tahun saudara Ilma. Ya Seharusnya dia bisa Allah. merayakan kebahagiaan, mengundang teman-teman makan-makan. Ternyata dia mendapatkan suatu kenyataan pahit dalam Dirayakan oleh Pak hidupnya. Hercules ya. Bahkan di situ katanya dirayakan. Allah. Klaim Bahkan saja. katanya itu Ilma terharu karena kita rayakan. Bukan terharu, dia sedih. Tertekan, Tertekan, ketakutan karena handphonenya dipegang. Oh, kamu lahirnya tanggal sekian tanggal ya. Oh, kamu ulang tahun dong. Karena handphonenya dipegang, dicek. Wah, nama kamu, alamat kamu ini, bapakmu dicek semua. Ini luar biasa. Oh, jadi dengan apa yang dilakukan seorang Hercules, yang di kepala saya, di kepala Mas Hojin juga kita tahu dia lebih daripada sekadar lelaki seperti Darmawan, seperti Mas Hojin, ya. Lebih lelaki lah dibanding kita. Apakah perilaku yang dilakukannya kemarin itu langsung menurunkan marwahnya atau tidak? Iya, sekelas Hercules melakukan itu jatuh menurut saya. Wibawa jatuh. Saya sebut tadi pengecut itu. Itu tindakan pengecut. Hercules melakukan sendiri saja kepada perempuan itu tidak layak. Apalagi dengan anggotanya, apalagi resmi di kantornya, apalagi dengan proses penjemputan paksa, tidak keriduan. Nah, ingat, yang disebut penjemputan paksa itu bukan berarti ditarik tadi, tapi tanpa keriduan. Yeah. Karena dia terpaksa datang karena khawatir kalau tidak ikut akan ada sesuatu adiknya yang dibawa. Yeah. Bahkan untuk mengamankannya dia minta bantuan Pak RW. Dan di Pak RW itu bukan berarti kehadiran Pak RW atau polisi itu menunjukkan itu tindakan legal. Tidak, mereka juga terpaksa. Yeah. Karena tidak ada koordinasi sebelumnya dengan polisi, tidak ada dengan Pak RW, tidak ada. Beda dengan penangkapan oleh polisi. Ada surat penangkapannya, ada RT RW yang menjadi saksi, ya, legal ya. Dijelaskan legal. Ini pertama, dia bukan entitas yang punya wewenang. Ormas itu tidak ada dalam KUHP bahwa wewenang untuk menginterogasi itu ada ormas, penyelidikan pada ormas, apalagi penjemputan paksa, nggak ada. Yang kedua, ormas itu juga tidak punya wewenang untuk mengadili sendiri. Menanya kemudian memvonis kamu salah, kamu ngapain ke istri dan seterusnya. Dan memang saya yang agak prihatin sebenarnya, jadi ini kan awalnya miss saja ini. Karena apa? Sekarang dunia sosmed itu, nomor HP atau akun sosmed itu bisa diretas dan bisa dikirimkan oleh orang yang tidak punya otoritas, artinya dikendalikan orang lain. Nah, hari ini pun kita harus jangan, ya misalnya ada minta dikirimin transfer, itu belum tentu kawan kita itu. Dan itu sebulan sekali kita alami. Common sense kan kita, ini biasanya nggak minta duit, kalau minta duit kan pasti aneh, pasti nggak akan kita tindak lanjuti kan. Benar saja kan, baru kemudian ternyata itu dihack dan sebagainya. Lagi pula begini loh, kalau itu muncul dan benarlah ya katakanlah peristiwa itu terjadi, nggak bisa juga penyelesaiannya dengan cara begini. Memang selesai kalau cara begini. Apa yang mau diperoleh dari sebuah peristiwa ketika katakanlah orang itu terpaksa minta maaf? Apakah kita merasa bangga ada orang tertekan minta maaf kepada kita, kemudian wibawa kita naik dengan permintaan maaf itu? Enggak kan, enggak memberikan wibawa. Dan kemudian pertanyaannya, apakah peristiwa ini tidak mungkin menimpa kepada khalayak orang lain? Nah, ini yang harus, saya malah concern-nya di sana ya. Jadi kalau kita penegakan hukum kan ada dua fungsi. Pertama, fungsi efek jerah, biar orang itu tidak melakukan hal yang sama. Kedua, mencegah masyarakat dari peristiwa yang serupa, agar orang tadi juga tidak melakukan pada masyarakat lain juga punya kesadaran. Dan saya kira begini ya, ormas-ormas yang menjalankan premanisme dengan peristiwa ini juga mikir gitu. Tidak benar mereka mengambil tindakan yang mengambil alih negara, dalam ini kewenangan polisionil. Kalau itu diambil alih berarti ormasnya juga harus dievaluasi di Undang-Undang Ormas, bisa dicabut, dibubarkan ormas yang mengambil alih peran negara. Nah, sayangnya ya, lagi-lagi ini kita menuntut dua hal ya. Jadi kalau pendekatan Pak Gufroni itu kan husnuzon kepada penegak hukum. Pendekatan saya, memang saya harus menuntut karena selama ini keadilan itu tidak pernah diberikan secara sukarela. Saya akan cabut pernyataan saya kalau ternyata keadilan itu memang ada, faktanya terlalu banyak. Maka semuanya sebenarnya tidak beda
pendapat tidak, cuman kombinasi antara tuntutan satu hal, yang kedua Iya. optimisme di sisi yang lain, agar apa kasus ini benar-benar ditangani dengan baik. Jangan sampai kalau kasusnya yang berkaitan dengan laporannya kubu sebelah misalnya itu tidak lanjut. Seperti di PIK 2 itu ada aktivis-aktivis yang dulu menolak PIK 2 dilaporkan oleh kelompoknya Hercules ini dan masuk penjara, dan yang sempat ditahan walaupun dilepas lagi. Dan artinya apa? Artinya nggak boleh negara itu justru menjadi alat untuk menakut-nakuti rakyat dengan cara dua hal. Pertama, mendiamkan premanisme itu sendiri. Kedua, justru memfasilitasi premanisme. Dan menurut saya hari ini Pak Prabowo Subianto harus menjauhkan diri dari asosiasi kedekatannya dengan seluruh ormas-ormas yang seperti ini. Karena orang kan selalu ya, Hercules kan berusaha mengasosiasi, dia bagian dari kekuasaan. Bahkan program pemerintah pasti didukung karena dia dulu latarnya di Kopassus. Dulu bahkan Prabowo Subianto menjadi dewan pembinanya di Grip Jaya ini. Tidak harus justru negara mendidik ya. Agar apa ormas-ormas ini bisa bersinergi membantu fungsi negara melayani rakyat. Nah, kalau ormas ini juga mengambil peran negara dalam rangka ikut membantu melayani rakyat, senang sekali kita. Senang sekali. Tapi kalau mengambil alih kewenangan negara untuk tujuan lain, ini yang disebutnya mengambil alih peran negara, kewenangan polisional tadi. Mas Gufron, saya ingin tanya juga, apa sebetulnya pasal-pasal yang mungkin dikenakan kepada entah Pak Hercules, entah Grip, atau siapapun yang ada di sana, terkait dengan semua peristiwa yang terjadi. Kalau saya tidak salah kan ada penyanderaan, ada pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, barangkali. Lalu pistol terutama, ya kan bagaimanapun kan beliau bukan anggota polisi, bukan anggota TNI. Pasal apa saja yang kira-kira? Pada saat kami membuat laporan polisi, setelah berdiskusi dengan bagian SPKT, itu memang baru 2 pasal. Pasal 446, itu tentang perampasan kemerdekaan orang, ancamannya paling lama 7 tahun. Kemudian pasal 451, penyanderaan. Pidananya 12 tahun pidana penjara. Nanti hal-hal yang tadi itu banyak itu nanti dalam proses perkembangan nanti. Pada saat klarifikasi dan pemeriksaan nanti kan bisa saja bahwa bisa jadi lebih dari 2 pasal itu. Tapi dengan 2 pasal ini sebetulnya kalau dari sanksi pidana ini sudah sangat maksimal. Gitu ya, di atas 5 tahun sehingga ketika Hercules katakan jadi tersangka, ya harus ditahan. Karena sudah ada memenuhi syarat alasan objektif. Betul. Gitu. Ini kan ada 2 mazhab yang berbeda nih ya. Ini mazhab bukan suudzon sih ya, mazhab skeptis. Ini mazhab husnudzon tadi dikatakan oleh Mas Fajri sendiri. Masih tetap akan mempertahankan mazhab itu seiring dengan banyak kritik kepada kepolisian. Terutama aku bukan nih dengan kuatnya Pak Hercules dan kedekatannya konon dengan presiden. Dengan presiden, betul. Ya, kami kan hanya berusaha ikhtiar dalam rangka untuk mencari keadilan. Ya kan? Iya, mau tidak mau itu kan pilihannya. Kita tidak diberikan banyak pilihan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu kira-kira. Maka ya kita berharap ini bisa diproses oleh pihak kepolisian. Sejauh ini ya kita masih ada harapan lah ya. Walaupun kemarin menarik juga dalam pelayan itu memang kelihatannya agak kesel-kesel dikit juga tuh bagian pelayanan ini luar biasa sampai gini kira-kira gitu lah. Tapi kan hanya bagian pelayanan gitu ya. Ya artinya memang dilayani dikeluarin LP ya. dan tidak ada debat bayangan. Oh iya. Tidak ada. Biasa kan dalam bikin LP ada debat dulu, pasal dulu apakah memenuhi unsur atau tidak. Katanya kan udah ngeliat Pak Gufron dari LP dia. Jadi ada 2 LP sebenarnya, Bang. Pertama soal pasal tadi penyanderaan, yang kedua pasal ITE. Peretasan akun supaya ini juga menjadi dasar bahwa ini korban mereka juga karena handphonenya diretas. Betul. Gitu loh, karena selama ini Hercules menganggap bahwa ini kelakuan ini nih Ahmad Bahar dan putrinya yang mengejek, yang menghina-hina istrinya, ngacem-ngacem macam-macam itu. Jadi itu kalau ini sudah clear bahwa Ilma dan bapaknya adalah korban di mana handphonenya diretas. Jadi ada 2 LP kemarin. Alhamdulillah datang siang, sore sudah selesai. Dan tadi pagi sudah ada pernyataan dari Humas Polda bahwa nanti akan diproses lebih lanjut. Pernyataan ke Mas Gufron atau pernyataan kepada publik? Ke publik. Sudah hari ini. Mas, ini kan
kita langsung aja pada ini tadi ya, pada ormas-ormas. Apakah sebetulnya yang sudah terjadi, yang sedang terjadi ini ormas-ormas menjadi semacam shadow government gitu. Pemerintahan bayangan yang kemudian membuat sebetulnya kalau kita mau jujur membuat pemerintah dilecehkan. Apakah seperti itu? Ya. Dalam konstruksi sosiologi kan dulu kita kenal istilah kelompok penekan ya, pressure group. Pressure group. Tapi pressure group kan dulu dari civil society untuk menekan kekuasaan dalam kerangka mengontrol agar kebijakannya pro rakyat. Ya, dalam kerangka masyarakat madani. Iya, hari ini saya melihat fenomena pressure group tapi menjadi alat kekuasaan untuk menekan masyarakat. Sehingga kalau yang berbeda dengan kekuasaan nggak bicara sendiri, dipakailah pressure group ini. Contoh kasus sebelumnya ketika Pak Amin mengkritik Teddy, yang ngomong yang mana-mana ini, siapa yang dikritik, siapa yang yang komplain gitu loh. Nah, hari ini saya melihat beberapa tindakan yang dulu di awal di era Jokowi, ini saya terus terang koreksi ke Presiden Prabowo Subianto, itu dipertahankan modus-modus menggunakan kelompok penekan. Bukan menekan kekuasaan untuk memberikan keadilan kepada rakyat, justru menekan kritik-kritik publik. Misalnya kemarin ada kawan kita kan, Mas Ubedillah Badrun mau bikin agenda saja dibatalin. Jadi saya lihat memang kelompok-kelompok seperti ini didiamkan saja itu tanda persetujuan negara terhadap eksistensi mereka untuk dijadikan insentif kekuasaan. Padahal kebalik loh, kalau mau memberikan insentif kepada kekuasaan itu adalah dengan melayani rakyat dengan baik, memberikan keadilan, kesejahteraan, otomatis kekuasaan akan legitimate, bukan membangun wibawa kekuasaan dengan ketakutan rakyatnya. Jangan ngeritik loh, kalau ngeritik nanti akan didatangi oleh preman. Jangan ngeritik loh, kalau ngeritik nanti akan dilaporkan undang-undang ITE. Jangan ngeritik loh, nanti disiram air keras. Kan ngeri kita rakyat kalau begitu. Saat ini kondisi di masyarakat kita sudah berada pada satu titik di mana negara ini sudah bisa disebut sebagai negara ketakutan rakyatnya. Coba lihat saja fakta ya. Fenomena Andre Yunus, fenomena yang barusan Putri Ahmad Bahar, fenomena Ubedillah Badrun walaupun belum semuanya ya, masih ada yang lain. Saya tidak melihat itu hal yang anomali, itu saya melihat sebagai sebuah fenomena gunung es yang nampak saja ke permukaan sebagian, padahal di belakang itu banyak lagi. Nah, yang menarik adalah negara tidak mengambil tindakan yang tegas, semacam permisif, bahkan mengambil, ya saya bahasakan tadi ya, insentif lain ya. Harusnya kan insentif itu dari kenyamanan rakyat yang telah dilayani sehingga mendapatkan legitimasi lebih kuat. Tidak, sekarang membangun legitimasi dengan memanfaatkan elemen civil society untuk saling dibenturkan sehingga apa? Masyarakatnya tidak fokus kontrol kekuasaan tapi sibuk bertarung di antara sesama civil society. Sehingga apa? Misalnya nih contoh. Hari ini misalnya kalau kita berpraduga ya. Kenapa sih masalah ijazah palsu nggak segera dituntaskan? Oh, ternyata ada insentif kekuasaan. Sehingga apa? Masyarakat sibuk dengan ijazah itu sehingga tidak fokus mengontrol kebijakan. Kenapa? Karena memang menurut masyarakat ini penting. Kalau yang sederhana saja nggak selesai, apalagi yang kebijakan. Dan begitu masuk kebijakan, kita dinarasikan hal-hal yang simpel, padahal nggak bisa disimplifikasi. Misalnya ketika rupiah ambruk melawan dolar, disimplifikasi dengan bahasa rakyat di desa belanja tidak pakai dolar, kan nggak bisa begitu. Jadi saya sudah membaca pola adanya pembenturan elemen masyarakat, ya mirip di zaman Belanda lah, divide et impera, dengan injak dan angkat. Ada yang diangkat, ada yang diinjak, yang tidak pro dengan kekuasaan itu yang dapat diinjaknya ya. Saya menangkap, dan ini bisa salah, karena itu saya konfirmasi. Saya menangkap Mas Hojin melihat bahwa Pak Prabowo menikmati suasana yang tidak puguh, suasana yang menakutkan ini, suasana yang menekan ini sebagai sebuah insentif bagi pemerintahan dia, begitu? Saya tidak bisa mengalihkan pada kesimpulan itu, kecuali ada tindakan resmi dari negara. Misalnya hari ini segera mengevaluasi ormas-ormas. Misalnya kemarin ya, kasus-kasus tentang kebebasan untuk menyatakan pendapat sudah nggak ada lagi. Misalkan apa yang dialami Ubedillah Badrun nggak akan terjadi lagi yang lainnya begitu. Termasuk hari ini yang kita tunggu itu sebenarnya keseriusan kebijakan penguasa, bukan janji-janji yang diulang-ulang, direpetisi. Saya kalau lihat pidato presiden itu kan seperti mengulang kampanye. Saya berasanya masih kampanye pilpres gitu loh. Ada mafia itu saya tahu, itu dari baju coklat, itu dari baju loreng.
Ya kalau kita ngomong wajar, kita nggak punya kekuasaan. Kalau presiden, udah Pak, jemput aja itu siapa yang ngambil kekayaan alam kita, hajar aja. Kira-kira begitu gitu. Tentu hajarnya dalam konteks konstitusional ya. Hajar bre. Iya gitu. Bukan ini benar-benar curhat. Malah saya pernah bicara ke kawan. Ini kita punya presiden laki-laki, tentara pula, jenderal bahkan. Kok sering curhat jadi lebih emak-emak daripada Megawati ini? Saya sempat bilang begitu gitu loh. Nah, gimana ini? Ini presiden, jenderal. Dulu kita Megawati curhat saja kita masih malu, ya wajar lah emak-emak. Lah ini lebih emak-emak daripada emak-emak gitu loh. Jadi saya kira ini adalah kesempatan negara mengoreksi. Dan menurut saya elemen civil society seperti Hercules juga kesempatan kan. Waktu terus bertambah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan yang menemani kita kan amal. Bukan harta, bukan keluarga, amal. Nah, ini adalah kesempatan bagi Hercules untuk memperbaiki diri, meninggalkan something of the past-nya. Apalagi kan beliau sudah menyampaikan, sudah mencuci tangannya di Mekah dan Madinah. Akan menghapus legasi masa lalu yang lekat dengan preman, kekerasan, ancaman. Mau memperbaiki diri dan sekarang kan sudah banyak beramal, banyak ngasih bantuan ke anak yatim, orang miskin, dan bisnisnya juga bisnis yang halal, sudah berbagi kemana. Ini saja yang digedein gitu loh. Saya dukung ini, saya senang dengar cerita-cerita tentang kedermawan Hercules itu senang saya. Tapi begitu ada peristiwa ini, lah aku mikir sayang sekali gitu loh. Sayang seorang Hercules yang di persepsi saya itu udah mulai baik ya, sudah ya menjadi prototipe lah bagi preman-preman, katakanlah bisa kita katakan preman pensiun lah, contohlah Hercules gitu. Tapi begitu ada peristiwa ini, ya bukan sekedar pensiun lah ya, preman hijrah. Nah, preman hijrah bahkan ya. Tapi dengan peristiwa ini kan sayang. Kalau menurut saya sayang ini, maka masih ada kesempatan lah untuk memperbaiki. Dan menurut saya ini bukan hanya pesan kepada Hercules, kepada yang lainnya lah. Kenapa? Pada akhirnya kita akan kembali sendiri membawa amal kita, tidak membawa kebanggaan kita tentang jabatan, tentang harta, tentang keluarga, tentang apa yang dulu mampu kita lakukan, tentang misalnya keberanian kita di masa lampau saat ada di dunia. Enggak, kita tinggalin semua itu. Tinggal bawa amal kita. Dan setiap kesempatan hidup kita adalah cara Allah memberi kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan beramal yang baik agar apa kita bisa kembali dengan husnul khotimah. Saya mendukung itu dan insya Allah juga saya berdoa untuk itu. Ya. Saya bertanya pada Mas, nanti saya akan bertanya lagi. Saya akan bertanya ke Mas Gufron. Mas Gufron, dulu di masa lalu kita juga tidak pernah tidak pernah sepi dari premanisme. Negeri ini juga punya banyak cerita tentang heroisme gelap gitu ya. Ada si Pitung ya, yang juga merampok juga kan. Ada Mat Peci, ada Kusni Kasdut. Tapi ada sisi-sisi yang saat itu paling tidak di mata publik ini preman. Tapi dia laki-laki, dia jantan. Apakah kita saat ini dunia gelap kita kekurangan, katakan saja, kekurangan penjahat-penjahat legend yang tidak sekedar legendaris, tapi dia punya semacam, saya susah mengambil terminologinya, heroik lah atau apa gitu, pokoknya jantan. Apa kita sudah kehilangan hal-hal itu? Sejak rejim Jokowi sudah tidak ada. Hampir tidak ditemukan lagi orang yang tadi dikatakan heroik lah ya kan. Seperti dulu era-era VOC begitu, ada si Pitung, ada Jiih ya. Sekarang nggak ada. Mereka kan juga preman juga kan? Preman, tapi sekarang yang terjadi adalah preman yang berbalut ormas. Kejahatan yang kemudian dilegalkan seolah-olah. Dengan menguasai lahan-lahan parkiran, dia menguasai lahan-lahan sengketa, dia melakukan penagihan-penagihan utang dengan melakukan sandera-sandera, dan itu terjadi. Jadi kasus penyanderaan, menurut saya, ini salah satu yang terungkap. Karena di luaran saya sudah mendengar ketika ada orang yang punya utang banyak miliaran, ditagih, dan bukan sekedar ditagih, dibawa. Jadi menurut saya kelihatannya ini udah dianggap mereka udah biasa membawa orang itu ke satu tempat untuk membuat sebuah kesepakatan yang kemudian ini mau tidak mau harus diselesaikan. Kira-kira begitu. Oke. Apakah seharusnya pada situasi seperti itu negara yang kemudian diwakili oleh aparatnya harusnya malu karena fungsi mereka, marwah mereka
kewibawaan mereka dikatakan saja dilecehkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang melawan hukum ini. Negara yang dimaksud yang mana? Sekarang kan negara premanisme saat ini yang terjadi. Bukan hanya yang terjadi pada Hercules, tapi juga pada preman-preman yang lain. Ini kan persaingan di antara mereka juga begitu. Tapi saya melihat bahwa kelihatannya preman-preman itu dipelihara oleh negara, bukan rakyat miskin yang dipelihara. Pasal 34 ya. Iya, ini terbalik. Anak-anak terlantar dipelihara Iya. oleh negara. Gitu loh. Jadi untuk sebagai tukang pukul bagi orang-orang yang melawan pemerintah, ini kan sangat berbahaya bagi kita semua. Dan ini kan polanya selalu terjadi. Jadi saya minta kepada Pak Prabowo untuk bersih-bersih semua ormas, tertibkan semua. Yang katanya bahwa ini Hercules dulu ada kedekatan dengan Prabowo, ya harus diperlihatkan mana keberpihakan Prabowo, apakah kepada rakyat yang tertindas, kepada saudara Ilma, seorang perempuan ini, atau tetap bela Hercules dalam kasus ini. Ini ujian sebetulnya bagi negara, jangan sampai dikangkangi oleh kekuatan ormas-ormas ini. Apakah saat ini menurut penilaian Pak Gufron, negara sudah dikangkangi? Sudah dikangkangi. Bahkan peran-peran aparat negara itu sudah diambil alih oleh ormas-ormas itu. Penggeledahan itu kewenangan polisi. Ya. Menjemput paksa kewenangan polisi. Interogasi kewenangan polisi. Kan begitu. Ini kan dilakukan oleh ormas yang bernama GRIB itu. Apakah, tadi kan negara, sekarang kita lebih spesifik lagi. Baik. Apakah Pak Gufron melihat bahwa lembaga kepolisian merasa dikangkangi, merasa kewenangan mereka diambil, dan tidak tidak terganggu karena itu, oleh semua itu? Sebetulnya ketika ini sudah viral, semestinya polisi sudah harus gerak cepat, bukan menunggu laporan dari korban. Itu satu ya. Iya kan artinya itu kan bukan Delik kasus aduan. aduan, Iya. bukan semestinya delik aduan. begitu. Ketika didalami bahwa ini ada peristiwa penyanderaan. Tapi parahnya, mohon maaf, saya harus katakan, kenapa Polres Depok menerima laporan dari Hercules kemarin? Malah melaporkan balik Ahmad Bahar. Setelah Senin. Iya, betul. Karena ini dianggap Ahmad Bahar mengkhianati perjanjian yang dibuat. Padahal tadi dikatakan perjanjian itu mungkin di bawah tekanan. Oh, Tadi. di bawah tekanan. Dan apa di dalam perjanjian itu? Bukan kemudian Ahmad Bahar mengakui bahwa itu WA yang dikirim langsung ke Hercules. Bukan. Dia mengatakan bahwa handphonenya memang dihack. Jadi kenapa Polres Depok menerima laporan mereka? Kalau Polres Depok menerima laporan mereka, secara hukum itu apa artinya? Ya semestinya itu sudah tidak memenuhi syarat. Begitu ya. Apalagi kalau bicara ITE ya. Iya. Itu kan semestinya ke Polda kewenangannya. Apakah itu ada indikasi Polres Depok, maaf, juga sama seperti kita terintimidasi oleh kelompok ini? Betul. Dulu pernah terjadi kan mobil-mobil polisi dibakar oleh ormas GRIB. Jadi Polres Depok menurut saya di bawah tekanan. Makanya menerima laporan. Saya ingin bertanya pada Mas Hoji, apakah Mas masih punya harapan? Masih punya, bukan harapan lah, harapan jauh lah ya, kita semua punya harapan. Apakah Mas punya semacam sinyal bahwa negara pada saatnya akan sadar bahwa apa yang terjadi saat ini sebuah kesalahan yang harus segera diperbaiki? Ada dua hal ya yang kita bedakan. Pertama proses prosedur, baru substansi. Substansi itu terkait pokok perkaranya. Yang kedua terkait ekspektasi kita, harapan kita terhadap perkara. Kalau dari sisi prosedur, bukan hanya tidak ada pilihan, memang kewajiban kita yang memproses secara hukum. Karena konstitusi kita mengatur setiap warga negara kalau ada persoalan hukum, tempuh prosedur hukum. Iya. Sehingga kita melapor dan itu menjadi konsistensi pandangan, pendapat, pikiran bahwa kalau ada yang bermasalah beda, selesaikan secara hukum. Jangan langsung ambil paksa. Itu satu. Kan berarti memang kewajiban warga negara kan. Bukan karena tidak ada pilihan lain, memang kewajibannya itu. Bukan juga karena kita pesimis atau optimis, memang itu harus kita lakukan. Yang kedua dari sisi kaitan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kita ini punya tanggung jawab loh ketika terjadi kezaliman kepada putri. Nah, saya teringat ya zaman dulu Al-Mu'tasim Billah. Hanya seorang perempuan, auratnya disingkap, kemudian bertanya, "Ya Khalifah, Amirul Mukminin Al-Mu'tasim, di mana kalian?" Dia dikirim apa? Tentara sampai ke Rumawi.
dan itu menjadi pintu penaklukan Romawi. Iya. Hari ini harusnya negara kan, Pak Prabowo ada perempuan anaknya atau putrinya Ahmad Bahar. Di mana Pak Prabowo? Harus cepat datang Presiden. Ini bukan individualisasi sosok seorang Ilma saja, tapi ini adalah bagian dari ada hak perempuan, hak warga negara yang dirampas, yakni hak kebebasannya, hak untuk menolak kalau dipaksa orang lain untuk dijemput, hak untuk tidak mengakui sesuatu yang memang tidak dia lakukan, hak untuk apa? Bebas pulang kapanpun, bukan kemudian dipaksa baru diantar setelah pada posisi tertentu. Ini kan yang disebut dengan perampasan hak kan itu. Tidak ada kemerdekaan. Nah, kita bedakan juga antara faktanya seperti ini yang kita ceritakan tentang apa? Obsesi kita ingin memperbaiki negeri ini. Kita rindu negara ini menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Kita ingin presiden ini bertindak mengayomi rakyatnya, bukan mengayomi orang-orang yang selama ini menjilat kepada kekuasaan. Kita rindu rakyat semuanya terlindungi dan tidak terjadi lagi peristiwa putrinya Ahmad Bahar menimpa anggota atau warga negara lainnya. Kita rindu bukti bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahannya tanpa ada kecualinya. Nah, kalau statement konstitusional ini konsisten kita terapkan hari ini, presiden harus turun. Bukan soal seorang perempuannya, tapi presiden harus turun untuk menjaga semua wanita, semua perempuan yang ada di republik ini. Maksudnya aman turun tentram. tangan. Iya. Oke. Nah, Mas Hajin, Pak Gufron, saya sendiri kan sebetulnya kita satu era juga ya, hampir-hampir dinosaurus kita ya. Kita mengalami masa orde baru. Iya, tahulah paling enggak ya. Kita mengalami masa orde baru. Kalau dalam penilaian Mas Gufron atau Pak Mas Hozinuddin, sebetulnya dalam soal ini ya, soal orang takut atau tidak keluar malam, kemudian perasaan tentang premanisme, mendingan dulu suasananya atau mendingan sekarang? Kalau dulu setahu saya di eranya dulu Soeharto ya, ada istilah Petrus ya, Iya itu. tembak di tempat ya. Betul ya? Iya. Memang ada sekarang ada dengar juga katanya begal tembak di tempat. Tapi tidak tembak pada preman. Oh, begal udah ini ya, udah ada begitu. Iya, tapi kan ada pro kontra. Tapi kan itu ada wacana itu. Ya, jadi saya pikir eranya sekarang ini era gimana orang merasa tidak nyaman walaupun di tempat umum. Tadi saya juga naik KRL, suasananya juga menurut saya itu rentan terjadi kekerasan seksual. Ini juga harus dilihat, dibaca bahwa ada satu fenomena besar menurut saya adalah karena tidak hadirnya pemimpin menurut saya. Rakyat dibiarkan tidak jelas, liar, dan mereka mencari caranya masing-masing. Oke. Kalau ini dibiarkan, Pak Prabowo tidak turun tangan, pemerintah absen lah di tengah-tengah publik yang sedang ketakutan seperti ini. Apa yang akan terjadi? Negara ini makin amburadul atau suatu saat mungkin rakyatnya yang justru bangun dan ya berusaha menggigit. Saya tegaskan yang pertama, tidak kalau tapi jangan sampai terjadi. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, apa yang kami ungkapkan ini kan seperti air bah. Iya. Air bah itu harus dicarikan kanal penyaluran, disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Kalau ini isunya penegakan hukum, disalurkan. Kalau ada isu terkait ancaman kepada orang negara, segera dilindungi. Jangan ini terus dibangun benteng-benteng untuk menghalangi keadilan ini bisa ditegakkan. Sampai kapan? Akan terus menggunung air ini. Pada titik tertentu ketika air bah ini mampu meluap, maka benteng itu akan tersapu dan dampaknya meluas. Nah, kalau sudah meluas, kekuasaan pun bisa terseret di dalamnya. Nah, saya justru ingin pertama kepada Presiden jangan sampai demikian. Kedua juga saya nasihati kepada Hercules dan yang lainnya. Sudahlah, hidup ini untuk apa sih kita? Toh apalagi sudah punya komitmen untuk meninggalkan masa lalu, sudah dibersihkan di Madinah, di Mekah. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah bimbing kita semua kembali ke jalan yang benar, tinggal menatap masa depan. Jangan diulangi apa yang sudah keliru. Apalagi membangun narasi perlawanan yang itu, mohon maaf, posisinya hari ini tuh semakin diklarifikasi, semakin kemudian dibantah, justru semakin berat untuk menghadapi
fakta yang memang tidak bisa dibantah. Makanya, ayolah selesaikan secara hukum. Saya sudah bilang tadi ke Pak Gufroni. Pak Gufroni memang ini harus kita ungkap terbuka publik. Kenapa? Agar tidak ada lagi potensi yang mengancam klien atau orang lainnya. Karena kalau sudah terbuka gini kan orang menjadi khawatir kalau ada apa-apa pasti tertuduh kan. Sehingga tidak akan mengambil tindakan yang tidak kita inginkan. Akhirnya semuanya kanalnya ke sesuai prosedur hukum gitu loh. Karena premanisme itu saya 2 kali loh ngalamin di PIK 2. Pertama saya dikeroyok saat akan menghadiri demo ya. Videonya ada. Kedua, mobil saya itu dicabut itu baut ball jointnya. Sehingga di KM berapa saat saya pulang dari menghadiri sidangnya Arsin, pengadilan di Sirat, itu hilang kendali. Dulu mau ke sini itu. Iya, itu. Karena premanisme semua, ngeri sekali kita negara. Tapi ya kepada seluruh rakyat, ya saya menghimbau tetap saja kita ini yang memberi jaminan keamanan tetap Allah. Iya memang kita menuntut negara, tapi tetap ya tawakalnya kita tetap kepada Allah. Jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Dia berinteraksi seperti biasa, kerja seperti biasa, tapi tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Saya kira itu. Ya, terima kasih Mas Gufron. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita tentu mengangkat persoalan ini bukan karena kita sentimen terhadap Pak Hercules. Iya, justru beberapa informasi tadi membuat saya, ternyata Pak Hercules sudah cukup banyak berubah. Saya baru tahu. Hanya ada satu ungkapan dalam bahasa Yunani yang saya lupa, tapi intinya begini. Dengan situasi yang ada, hari ini kau, besok mungkin aku. Dan rasa-rasanya hal itu kan tidak boleh terjadi. Ya, apa yang tadi dikatakan oleh Mas Ojin, oleh Pak Gufron, mudah-mudahan kita melangkah ke depan menjadi satu negara dengan tatanan yang lebih baik. Amin. Amin. Sobat Manilog, sejarah menunjukkan bangsa tidak runtuh hanya karena perang atau kemiskinan. Banyak negara hancur justru ketika rakyatnya mulai kehilangan keyakinan bahwa hukum bisa melindungi mereka. Ketika rasa takut berpindah, bukan lagi takut melanggar hukum, tetapi takut kepada orang-orang yang merasa lebih besar dari hukum. Dan itulah mungkin pertanyaan terbesar kita. Indonesia mau dibawa kemana? Menjadi republik yang berdiri di atas konstitusi, atau perlahan berubah menjadi arena di mana siapa yang paling kuat, paling gaduh, paling punya massa, dialah yang menentukan benar dan salah. Hannah Arendt pernah mengingatkan, kematian empati manusia adalah salah satu tanda paling awal bahwa sebuah peradaban sedang menuju kebiadaban. Dalam sebuah hadits sahih, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengingatkan, sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kalian adalah karena apabila orang terpandang mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada ketidakadilan dari kekuasaan dalam hal itu. Kalimat itu terasa sangat relevan hari ini. Sebab hukum akan kehilangan kehormatannya ketika ia hanya keras kepada yang kecil, tetapi lunak kepada yang kuat. Imam Al-Ghazali pernah menulis, kerusakan rakyat disebabkan rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa disebabkan rusaknya ulama, dan rusaknya ulama disebabkan cinta dunia dan kedudukan. Maka ketika kekuasaan, rasa takut, massa, uang, dan pengaruh mulai mengalahkan akal sehat dan keadilan. Yang runtuh bukan cuma hukum. Yang runtuh adalah kepercayaan rakyat kepada negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.